Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat kibar yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keajaiban. Pada bulan yang penuh berkah ini Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan keajaiban paling besar bagi umat manusia. Keajaiban Al-Quran ini tidak saja ditujukan bagi orang-orang yang hidup pada zaman Nabi SAW, akan tetapi akan terus disaksikan dan menjadi petunjuk serta penerang bagi umat manusia hingga akhir zaman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keajaiban Al-Quran tidak lekang oleh zaman. Bahkan sebaliknya, dengan semakin majunya peradaban manusia, berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, serta semakin banyaknya manusia yang mempelajari dan mengkaji Quran, maka makin banyak pula terungkap mukjizat dan keajaiban-keajaiban baru yang terkandung di dalam Al-Quran, yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang yang hidup di masa-masa sebelumnya. Sahabat kibar yang dirahmati oleh Allah SWT, keajaiban lain yang terjadi di bulan Ramadan adalah Allah menjadikan salah satu malamnya sebagai Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang begitu ajaib. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangkan, kebaikan yang kita lakukan selama satu malam setara dengan kebaikan yang kita lakukan selama 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun. Sahabat kibar yang dimuliakan oleh Allah, berbagai keajaiban yang terjadi di bulan Ramadan juga diabadikan dalam sejarah. Banyak sekali peristiwa kemenangan yang penuh dengan keajaiban diraih oleh umat Islam pada bulan yang mulia ini. Bahkan kemenangan-kemenangan besar tersebut menjadi momentum titik balik sejarah umat Islam, bahkan umat manusia. Kemenangan dalam bulan Ramadan tersebut tentulah bukan sebuah kebetulan, akan tetapi karena Allah memberikan keutamaan secara khusus pada bulan Ramadan. Dari sekian banyak peristiwa kemenangan yang terjadi pada bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan 5 saja di antaranya. Yang pertama adalah peristiwa kemenangan Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemenangan Perang Badar ini amat penting bagi perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Atas pertolongan Allah melalui malaikatnya, keajaiban itu terjadi, di mana pasukan muslim yang jumlahnya hanya 300-an orang dengan persenjataan yang minimal bisa mengalahkan 1000 orang kafir Quraisy dengan persenjataan dan logistik yang lengkap. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Begitu kata Allah, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Andai pasukan muslim pada waktu itu dikalahkan oleh kaum kafir Quraisy, maka kemungkinan dakwah Islam tidak akan pernah sampai ke seluruh penjuru bumi seperti sekarang ini. Maka tidak heran jika Allah menyebut hari kemenangan Perang Badar dengan sebutan Yaumul Furqan, hari yang membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Sahabat kibar yang dimuliakan Allah, kemenangan yang kedua adalah Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah yang terjadi pada tanggal 23 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah bersama para sahabat yang jumlahnya mencapai 10.000 orang berhasil masuk kota Makkah dengan damai, aman, tanpa ada darah yang tertumpah. Dan orang-orang Makkah pun berbondong-bondong memeluk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemenangan yang ketiga adalah penaklukan oleh pasukan muslim atas Andalusia yang terjadi pada tanggal 28 Ramadan tahun 93 Hijriah. Kala itu pasukan muslim dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang umurnya baru 19 tahun. Ia dan tentaranya berhasil mengalahkan Raja Roderick yang memimpin tentara Visigoth yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Kemenangan ini membuka dakwah Islam ke separuh wilayah Eropa sebelum runtuhnya Grenada di akhir abad ke-15. Kemenangan yang keempat adalah pembebasan Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tentara salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Peristiwa ini terjadi pada tahun 580 Hijriah. Diceritakan dalam sejarah bahwa malam sebelum penaklukan, para pejuang muslim tidak lepas dalam menjalankan sholat tarawih dan tahajud dengan begitu khusyuknya untuk memohon kemenangan yang kemudian akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang kelima adalah kemerdekaan bangsa Indonesia yang terjadi pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Hari kemerdekaan kita yang jatuh di bulan Ramadan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita raih bukanlah semata-mata hasil jerih payah kita sebagai sebuah bangsa, akan tetapi berkat ridho dan pertolongan Allah. Seperti apa yang dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sahabat kibar yang dirahmati Allah, jika pertolongan Allah yang diturunkan pada bulan Ramadan bisa melahirkan kemenangan-kemenangan besar pada level bangsa dan peradaban yang di mata manusia dianggap hal yang mustahil, maka dalam perspektif individu dan keluarga tentu sangatlah mudah bagi Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita atau keluarga kita pada bulan yang istimewa ini. Oleh karena itu, mari kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini dijadikan sebagai momentum perubahan bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Mari kita memohon pada Allah agar Ramadan ini menjadi bulan yang menghadirkan solusi dan keajaiban terhadap semua persoalan yang kita hadapi, baik persoalan keluarga, studi, pekerjaan, termasuk persoalan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.